Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 pada hari Selasa yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita memasuki pembelajaran setelah PTS, penilaian tengah semester. Nah, kita sekarang memasuki tema yang keempat. Nah, kita pada tema yang keempat akan mengulas sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia itu banyak sekali sistem kerja yang sangat rapi, yang sangat sempurna. Yang itu menunjukkan akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam tubuh kita itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ya, antum harus bersyukur, kita harus bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah dengan cara semangat belajar, rajin beribadah. Nah, sekarang kita ke sistem peredaran darah manusia. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah organ peredaran darah manusia. Itu cuma ada 2 organnya. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, jantung itu ada 2 bagian, jantung kanan dan jantung bagian kiri. Masing-masing bagian, ya, jantung kiri, jantung kanan, bagian kiri, bagian kanan ada 2 ruangan. Yang kiri serambi kiri, bilik kiri, yang kanan ada serambi kanan, bilik kanan. Nah, yang bagian merah itu bagian kiri, ya, yang berwarna merah bagian kiri itu kayak oksigen, darah yang kayak oksigen. Kemudian yang bagian kanan, jantung yang bagian kanan berwarna biru karena di dalamnya ada darah kaya karbon dioksida. Nah, sekarang kita ulas masing-masing bagian, 4 bagian jantung. Yang pertama adalah left atrium, serambi kiri. Itu menampung darah kaya oksigen dari paru-paru. Jadi saat menghirup napas, itu kan menghirup gas oksigen. Nah, itu dialirkan masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri, masuk lagi ke bilik kiri. Jadi memompa darah kaya oksigen dari bilik kiri itu ke seluruh tubuh. Nah, itu di bilik kiri. Sedangkan yang serambi kanan itu menampung darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, setelah proses metabolisme pencernaan makanan dalam tubuh kita, itu kan hasilnya salah satunya gas karbon dioksida yang harus dibuang. Nah, itu dialirkan ke serambi kanan. Dari serambi kanan mengalir darah ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan itu dialirkan ke paru-paru untuk membuang gas karbon dioksida. Oke ya. Nah, ini ada sistol, ada diastol. Sistol itu apa? Nah, kontraksi jantung saat memompa darah. Kalau diastol itu kondisi saat istirahat. Jadi saat jantung itu kemudian mengisi darah di dalam jantung lagi sebelum kontraksi. Nah, pada anak-anak usia sekolah, sistol normal 97 sampai 112. Diastolnya, ya, tekanan jantung pada saat tidak beraktivitas itu 57 sampai 71. Pada orang dewasa, tekanan kontraksi jantung atau sistol
yang normal 90 sampai 120. Tekanan jantung pada saat istirahat, tidak beraktivitas apa-apa, itu diastol 60 sampai 90. Nah, di atas itu berarti mengalami hipertensi. Di bawah itu mengalami tekanan darah rendah, ya. Oke, selanjutnya organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada dua, arteri dan vena. Arteri pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kaya oksigen ditandai warna merah. Jika terluka, darah mengucur. Letaknya lebih dalam, tidak dekat permukaan kulit. Tapi di ulu hati sama di pergelangan tangan kita bisa rasakan ya tekanan di pembuluh nadi atau arteri. Denyut jantung itu bisa dirasakan di ulu hati sama pergelangan tangan karena arteri di dua tempat itu agak dekat permukaan kulit. Yang berikutnya pembuluh balik atau vena. Mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kaya karbon dioksida warna biru. Jika terluka, darah menetes. Banyak katupnya. Letaknya dekat permukaan kulit. Ya. Ini dua macam pembuluh darah. Sekarang kita ke sistem peredaran darah yang berlaku pada tubuh manusia itu ada dua model. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, balik ke jantung lagi. Jadi sistem peredaran darah pada manusia itu sistem peredaran darah ganda. Ya, dua ini peredaran darah kecil dan peredaran darah besar terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita mengulas penyakit termasuk gangguan pada peredaran darah manusia. Ada anemia, kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Leukemia, kelebihan sel darah putih. Hemofilia, keadaan darah yang sulit membeku. Jadi kalau terjadi luka, darahnya menetes atau mengucur terus. Itu butuh bantuan obat untuk membekukan atau menghentikan aliran darah dari luka. Nah, kalau orang sudah terkena hemofilia, gagal jantung, perikarditis, peradangan pada lapisan jantung, varises, pelebaran pembuluh vena. Nah, kalau wasir berarti varises yang terjadi di daerah anus, ya. Hipertensi, naiknya tekanan darah di atas normal. Jadi sistol dan distolnya ya di atas normal. Dan lainnya ya, masih banyak. Nah, ini adalah gambaran seluruhnya sistem peredaran darah pada manusia. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Kalau antum diminta menggambar sistem peredaran darah manusia, ya model gambarnya ya seperti ini, ya seperti ini. Antum gambar kayak gini. Nah, sekarang cara kita menjaga kesehatan peredaran darah. Paling tidak ada tiga ini yang utama. Olahraga teratur, ya. Nah, olahraga teratur. Kalau sering duduk, nanti gampang kena wasir, ya, ambeien atau wasir. Kemudian makan makanan bergizi yang bisa memperlancar peredaran darah. Ada buah bit, kacang kenari, buah beri, dan lainnya. Istirahat yang cukup. Nah, jangan tidur terlalu malam. Nah, itu nanti mempengaruhi ya tekanan darah kita, ya. Nah, terus ditambah lagi ya,
menjaga berat badan yang ideal. Ya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu berat, dan tidak terlalu kurus. Ya. Terus tidak melakukan kebiasaan yang mengganggu peredaran darah, mengelola stres, ya tidak gampang stres, tidak gampang panik ketika ada ujian, ada tes, ada soal, nggak panik, ya tenang. Nah, itu bisa menjaga kesehatan peredaran darah. Orang yang gampang stres itu akan mengganggu peredaran darahnya, ya. Nah, stroke barang itu kan dari ya tidak mampu mengelola stres, ya. Nah, itu beberapa cara menjaga kesehatan peredaran darah. Demikian yang bisa kita ulas tentang sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah pada manusia. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.